Bukankah itu yang kalian lakukan juga kepada kami semua? Bukankah kalian yang sebenarnya yang lebih sering melakukan hal tersebut ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan kalian ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan 11 di luar bulan puasa. Bukankah juga hanya di bulan puasa ini kalian hanya menggeser waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Namun ketika waktu maghrib tiba dan ketika azan sudah terdengar, kalian akan kembali kepada kerusakan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah, misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri kejadian misterius di bulan puasa. Bocah misterius ini akan muncul pada saat bulan Ramadan. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Sebuah kisah nyata. Kisah ini dari Ketapang, Kalimantan Barat. Cerita ini adalah kisah nyata yang kerap terjadi setiap di bulan Ramadan. Di kampung Ketapang ada seseorang bocah misterius yang hanya muncul pada saat di bulan Ramadan. Nah, kira-kira siapa bocah ini dan bagaimana ceritanya? Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Sebuah kisah nyata yang berasal dari daerah Kalimantan Barat, tempatnya di sebuah kampung yang bernama Kampung Ketapang. Setiap bulan Ramadan atau bulan puasa, datanglah bocah kecil menjadi perbincangan di kampung tersebut. Sudah 3 hari ini, bocah misterius itu keliling kampung sembari menggoda anak-anak seumurannya. Dia juga kerap menggoda orang yang lebih tua darinya. Bahkan bocah misterius ini berani menggoda orang tua. Sebenarnya hal itu bagi orang kampung Ketapang sesungguhnya menyebalkan. Bagaimana tidak bila itu terjadi terus-menerus di bulan puasa? Anak ini sengaja menggoda dengan berjalan ke sana kemari sambil membawa roti isi daging dan es kelapa yang tampak sangat segar. Pemandangan itu mungkin menjadi hal yang biasa bagi warga di sana jika di bulan puasa. Namun peristiwa ini terjadi justru di siang hari di bulan puasa, bulan yang dimana orang-orang sedang menahan lapar dan haus. Es kelapa muda dan roti isi daging tentu sangat menggoda siapapun yang melihatnya. Apalagi sejak 3 hari kemunculan bocah misterius itu. Kampung Ketapang dalam kondisi matahari yang sangat terik dari biasanya. Ada seseorang di kampung itu, sebut saja namanya Lukman. Lukman ini mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah misterius itu. Warga kampung Ketapang tidak ada yang berani menegur bocah itu. Jadi konon ceritanya siang itu pernah ada warga yang melarang bocah tersebut. Tetapi warga itu dibuat mundur ketakutan. Bahkan salah satu warga itu dibuat keheranan. Dan menurut ceritanya, setiap kali bocah itu ditegur dan dilarang, bocah misterius ini akan mendengus dengan sorotan mata yang tajam, seolah-olah memberikan kelihatan yang menyeramkan.
Nah, maka dari itu, setiap warga yang berani melarangnya pasti akan mundur ketakutan. Lalu, pada suatu hari, Lukman memutuskan untuk menunggu kedatangan si bocah itu. Kata warga kampung, setiap ba'da zuhur, bocah misterius ini akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama dengan hari-hari kemarin. Dan dia juga akan muncul dengan menenteng es kelapa bersama roti isi daging di tangannya. Sekian lama Lukman menunggu bocah misterius itu. Akhirnya bocah itu pun terlihat datang lagi. Benar, dia berjalan dengan menari-nari sambil menyeruput es kelapa di tangannya. Tingkah bocah itu jelas membuat orang yang melihatnya menelan ludah, yang menandakan bahwa orang-orang yang menyaksikannya juga ingin meminum es itu. Kemudian Lukman dengan segera mendekati dan menegur si bocah tersebut. Tapi ya itu, bukannya takut, bocah misterius ini malah melotot ke arah Lukman. Dia seakan-akan tidak mau ditegur dan dilarang oleh siapapun. Setelah berhadapan dengan si bocah misterius ini, Lukman pun mengucapkan bismillah sambil mencengkam pelan leher si bocah itu. Dia kuatkan mentalnya. Lukman berpikir kalau ini memang bocah jadi-jadian, dia akan mengorek keterangan dan apa maksud dari semua ini. Namun jika bocah itu ternyata benar manusia, dia pun akan mencari siapa dari mana sesungguhnya bocah ini. Mendengar ucapan bismillah, bocah ini secara tiba-tiba nurut dengan tarikan tangan Lukman. Lukman pun langsung melepaskan cekraman tangannya dan kemudian menyeret bocah itu dengan halus. Kemudian membawa bocah itu ke rumah Lukman. Di sepanjang jalan, gerak-gerik Lukman ini diikuti tatapan penuh tanya dari warga kampung yang melihatnya. Kemudian sesampainya di rumah, bocah itu pun langsung berbicara. Ada apa, Tuan? Kenapa Anda melarang saya minum es kelapa dan memakan roti ini? Bukankah ini semua punya saya? Ucap bocah itu, yang seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang perilakunya. Mata bocah itu masih lekat menatap tajam pada Lukman. Kemudian Lukman menjawab dengan halus, "Maaf ya, itu semua karena kamu melakukannya di bulan puasa. Bukannya kamu juga seharusnya ikut berpuasa, menahan lapar dan haus sama seperti orang-orang lain. Tapi kenapa kamu malah menggoda orang-orang yang berpuasa dengan tingkah lakumu seperti itu?" Sebenarnya saat itu Lukman masih akan mengeluarkan unek-uneknya. Tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Lukman menyelesaikan pembicaraannya. Kemudian bocah ini menatap Lukman lebih tajam lagi, dan lalu bocah itu pun berkata, "Nah, teman-teman, ini adalah sebuah perkataan yang begitu dalam dan banyak pesan yang dapat kita renungkan dari sang bocah ini. Coba kita renungkan bersama-sama perkataan bocah misterius ini." Begini jawabannya si bocah ini kepada Lukman, "Bukankah itu yang kalian lakukan juga kepada kami semua? Bukankah kalian yang sebenarnya yang lebih sering melakukan hal tersebut ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan kalian ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan 11 di luar bulan puasa. Bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang sering kelaparan dengan menimbun harta yang sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis kelaparan? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja penyakit itu menyerang? Sedangkan kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemputnya. Bukankah juga hanya di bulan puasa ini kalian hanya menggeser waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Namun
Ketika waktu maghrib tiba dan ketika azan sudah terdengar, kalian akan kembali kepada kerusakan kalian masing-masing. Bocah itu pun terus berbicara kepada Luqman dan tidak memberikan Luqman waktu untuk menyela perkataannya. Namun tiba-tiba suara bocah itu berubah, yang awalnya dia berbicara tegas dan sangat menusuk. Kini suara bocah itu terdengar lirik dan menghibah. Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meskipun bukan waktunya. Itu semua lantaran kami tidak ada makanan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja di bulan Ramadan. Ketahuilah juga, justru Tuan dan orang sekeliling yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa? Lantas kalian menyebut dengan istilah menyebut Ramadan dan Idul Fitri. Kalian jangan sekali-kali menggoda orang kecil seperti kami dengan berjalan membusukkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Marilah berpikir Tuan, dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus mempertontonkan kemewahan seperti Tuan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar. Setelah berkata seperti itu, bocah ini pun pergi begitu saja meninggalkan Luqman. Namun dari kejauhan Luqman melihat bocah itu menghilang entah kemana. Kemudian Luqman ini berlari mengejar keluar rumah hingga ke tepian jalan raya. Tapi dia tidak menemukan bocah itu. Dia berusaha bertanya kepada semua orang di kampung, namun semuanya kebingungan. Bahkan orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku bahwa mereka tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman. Bocah itu benar-benar misterius dan sekarang ia malah menghilang. Luqman dengan segera balik ke rumahnya dan dia langsung mengambil sajadah untuk melakukan sujud dan bersyukur. Luqman berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hikmah yang luar biasa. Sekarang yang ada di dalam pikirannya Luqman, entah mau dipercayai orang atau tidak, dia akan mengabarkan peristiwa ini sekaligus mengabarkan tentang hikmah dari kehadiran bocah kecil itu kepada warga di kampungnya. Kejadian bersama bocah itu begitu berharga bagi siapa saja, dan ternyata pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. Semenjak peristiwa itu, Luqman tidak pernah melihat bocah misterius ini berkeliaran di kampungnya. Luqman rindu dengan kata-kata yang pedas. Luqman juga rindu dengan sosok anak yang berani menunjuk hidungnya ketika dia salah. Meskipun peristiwa ini tidak masuk akal, tapi Luqman mau meyakini bagian-bagian yang masuk akalnya saja, bahwa memang benar adanya yang dikatakan oleh si bocah itu. Dan bocah itu memberikan pelajaran yang sangat berharga. Betapa sering kita telah melupakan orang-orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki penghidupan yang layak. Bocah misterius ini juga memberikan Luqman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas dan yang sedang mendapatkan karunia Allah jangan sekali-sekali menggoda orang kecil atau orang bawah dengan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Berpikirlah tentang dampak sosial yang akan terjadi jika kita terus mempertontonkan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar. Nah, itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.